Kita lanjutkan pembahasan kita setelah kemarin kita membahas pasca konsili hingga jatuhnya Konstantinopel. Sekarang kita masuk ke kerajaan Rusia Ortodoks. Masih dalam tulisan Ketua GOI dan pendiri GOI Archimandrit Romo Daniel Biantoro PSD. Kita sekarang masuk ke kerajaan Rusia Ortodoks. Dengan jatuhnya Bizantium ke tangan kaum muslimin, benih terbentuknya kekaisaran Rusia mulai berakar di Moskow. Ivan III yang agung tahun 1462 sampai 1505, pangeran dari Moskow, dapat mengalahkan Rusia Utara dan menyatukan dengan daerah Rusia lainnya. Dia menikah dengan putri Sophia Palaiologos dari Bizantium pada tahun 1472 serta menerima gelar Tsar, bentuk bahasa Slavia untuk kata kaisar, dan mengambil alih lambang Garuda berkepala dua dari Bizantium serta menyebut Moskow sebagai Roma ketiga, sebagaimana Konstantinopel disebut sebagai Roma kedua atau Roma baru. Di Rusia pada abad ke-15 ini terjadi permasalahan mengenai peranan gereja dalam kehidupan politik dan sosial dari bangsa itu. Kelompok bukan pemilik yang dipimpin oleh Agios Nilos dari Sora mengajarkan bahwa gereja, terutama biara, tak boleh memiliki dan menguasai tanah yang luas, serta harus bebas dari pengaruh dan kendali langsung dari pemerintah demi semangat kemiskinan dan kerendahan hati. Sedangkan kelompok pemilik yang dipimpin oleh Agios Yosef dari Volods, sehingga kelompok ini sering disebut Yosefit, mengajarkan bahwa gereja dan negara harus memiliki hubungan yang erat dan bahwa gereja harus melayani kebutuhan sosial dan politik dari bangsa Rusia yang sedang muncul ini. Kedua pemimpin ini adalah sama-sama murid dari Agios Sergios dari Rhodenes. Akhirnya meskipun semangat kaum bukan pemilik itu yang selalu tinggal dalam ortodoksia di Rusia, namun cara kaum pemilik itulah yang mendominasi kehidupan kegerejaan serta perkembangan kebangsaan pada abad-abad berikutnya di Rusia. Sementara itu di gereja barat pada abad ke-15, penolakan pada kekuasaan paus semakin keras dalam wujud: 1. Gerakan konsiliar di mana ada 3 paus sekaligus pada saat yang sama. 2. Munculnya kesadaran nasional bangsa-bangsa Eropa Barat. 3. Munculnya gerakan-gerakan agamawi yang menjadi awal gerakan reformasi Protestan. 4. Munculnya gerakan Renaissance. Gerakan Renaissance yaitu bangkitnya ketertarikan pada budaya klasik Romawi Yunani. Tokoh-tokoh gerakan ini adalah Erasmus, Leonardo da Vinci, Raphael, juga harus disebut Johannes Hus yang dibakar hidup-hidup karena perlawanannya terhadap paus dan praktek-praktek gereja Roma pada tahun 1415. Demikian juga Savonarola pun dibakar hidup-hidup oleh perintah paus pada tahun 1498 karena mengecam dan mengutuk kejahatan dosa-dosa dalam gereja. Selanjutnya, gerakan reformasi Protestan dan kontra reformasi Roma Katolik
di gereja barat. Masuk ke dalam abad ke-16, di gereja barat kita menemukan gerakan reformasi Protestan dan kontra reformasi Roma Katolik. Martin Luther, Johannes Calvin, dan Ulrich Zwingli menyerang penyimpangan-penyimpangan praktek gereja Roma serta pengajaran-pengajaran resminya. Pengaruh reformasi di daratan Eropa dibawa ke Inggris sehingga Raja Henry VIII mendirikan gereja Anglikan pada tahun 1534 dan John Knox membawa ajaran Calvinisme ke Skotlandia. Sebagai reaksinya, gereja Roma Katolik mengadakan konsili di Trente 1561 sampai 1563 yang secara resmi merumuskan doktrin khas Roma Katolik. Api penyucian, indulgensia, transubstansiasi, dan posisi-posisi lain yang diserang Protestanisme. Ajaran Protestan berkisar sekitar pembenaran oleh iman saja, keselamatan oleh rahmat saja, serta dasar iman dan kehidupan hanya kitab suci saja. Sakramen hanya 2 saja, baptisan dan perjamuan kudus. Yang utamanya dimengerti hanya sebagai simbol atau kenangan saja. Gerakan Gereja Katolik Roma lebih menegaskan lagi keunggulan kekuasaan paus serta kekuasaan hierarki yang juga sangat ditentang kelompok Protestan. Gerakan kontrareformasi Roma Katolik terutama dipimpin oleh Ignatius dari Loyola yang mendirikan Ordo Yesuit untuk membela Sri Paus dan doktrin-doktrin yang telah dirumuskan dalam Konsili Trente. Dengan membantah ajaran Protestantisme sekaligus menarik umat Ortodoks untuk menyatu dengan Roma. Demikian juga Franciscus Xaverius menyebarkan ajaran Katolik Roma itu sampai ke Asia atau Timur Jauh. Pada saat itu juga terjadi reformasi spiritual di dalam gereja Roma Katolik yang dipimpin oleh Teresa dari Avila. Sementara itu Luther ingin mengadakan hubungan dengan Patriark Konstantinopel, Yeremia II, karena permusuhan yang ada antara pemerintah Turki dan pemerintah Jerman, surat Luther, dan terjemahan pengakuan Augsburg ke dalam bahasa Yunani baru sampai kepada Patriark Yeremia di Konstantinopel 2 tahun kemudian ketika Luther sudah meninggal. Namun korespondensi dilanjutkan antara Patriark Yeremia II dengan pakar teologi Lutheran Melanchthon, Osiander, dan beberapa orang yang lain. Korespondensi itu cukup lama dan panjang. Namun akhirnya Patriark Yeremia meminta agar para pakar teologi Lutheran itu menghentikan saja korespondensi itu. Karena ketika diingatkan oleh Patriark Yeremia bahwa beberapa ide dari Lutheranisme itu bersifat bidah dan tak sesuai dengan iman rasuliah Ortodoks yang Katolik yang tetap dipertahankan oleh gereja Ortodoks itu, mereka tetap mempertahankan diri. Maka korespondensi pun berhenti sampai di situ. 4. Masa pemerintahan Ivan yang mengerikan di Rusia. Ivan yang mengerikan memerintah Rusia dengan tangan besi. Dia dengan kejam menyiksa siapa saja yang berani mengecam atau mengkritik tindakannya. Termasuk diantaranya banyak rohaniawan gereja yang menjadi korban kekejamannya.
Dia ingin membuktikan bahwa Rusia adalah sungguh Roma ketiga dan berada di atas negara-negara ortodok yang lain. Bapak rohaninya sendiri, Presbiter Sylvester, dibuang dalam tawanan olehnya. Ketika Ivan yang mengerikan ini turun tahta, maka digantikan oleh anaknya Theodoros. Pada saat inilah Patriark dari Konstantinopel Yeremia II mengunjungi Rusia untuk meminta bantuan karena kondisi tekanan yang dialami gereja Konstantinopel di bawah Turki. Pada saat kedatangannya inilah Episkop Ayub dari Moskow, Patriark segenap Rusia pada tahun 1589. Kedudukan Rusia sebagai gereja patriark diakui oleh Patriark Alexandria, Patriark Antioquia, dan Patriark Yerusalem pada tahun 1593. Sementara itu, di perbatasan sebelah barat Rusia, kerajaan Polandia-Lituania mulai berdiri dan mengambil banyak wilayah Rusia. Sehingga penduduk daerah itu kebanyakan beragama Kristen Ortodok. Sedangkan pemerintahnya sendiri beragama Katolik Roma. Kaum Yesuit datang ke tempat itu dengan membawa ilmu-ilmu dari barat sehingga akibatnya terjadilah apa yang disebut sebagai Persatuan Brest-Litovsk dengan menggunakan persyaratan-persyaratan Konsili Florence sebagai landasannya. Umat Ortodok yang masuk dalam persatuan dengan Roma ini boleh menggunakan cara ibadah dan tradisi Ortodok. Namun hierarki dan ajarannya sama sekali harus tunduk pada gereja Latin di Roma. Mereka inilah yang akhirnya dikenal sebagai Gereja Katolik Timur, yaitu Gereja Roma Katolik yang menggunakan ritus dari Gereja Ortodok Timur. Di samping itu, mereka juga disebut sebagai kaum Uniat. Gerakan Uniatisme ini tentu saja mendapat perlawanan sengit dari banyak orang. Perlawanan ini datanya dari kaum awam yang membentuk lembaga persaudaraan yang mendapat restu dari Patriark Yeremia dari Konstantinopel untuk membela iman Katolik yang ortodok melawan usaha gereja Roma Katolik ini. Di samping kesulitan yang dihadapi oleh gereja ortodok dari pihak Roma Katolik, umat ortodok juga menghadapi kesulitan dari Islam, di mana banyak umat ortodok yang menjadi martir bagi mereka yang hidup di wilayah Islam. 5. Masa-masa sulit di Rusia. Skisma kaum percaya lama. Memasuki abad ke-17, Tsar Polandia yang baru saja dinobatkan menyerbu Rusia ketika Rusia baru saja kehilangan pemimpinnya karena meninggal. Banyak pemimpin Rusia ditawan dan dibunuh oleh pemerintahan Polandia, termasuk Patriark Germogen. Kesulitan ini diikuti sebagai skisma kaum percaya lama di Rusia sebelah utara. Patriark Nixon dari Moskow ingin mengadakan keseragaman dalam praktek-praktek liturgis gereja Rusia agar seirama dengan seluruh gereja ortodok yang lain. Dia ingin mengkoreksi ulang terjemahan buku-buku liturgis yang ada. Dia juga ingin mengkoreksi cara orang-orang ortodoks Rusia selama ini membuat tanda salib dengan 2 jari. Ibu jari dan telunjuk saja. Harus dengan 3 jari, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Dan hal-hal serupa yang lain. Menurut ukuran saat ini, perubahan semacam itu hanya kecil artinya. Namun dalam mentalitas bangsa Rusia waktu itu, menyeragamkan praktek Rusia yang dengan praktek dari wilayah-wilayah patriark yang lain berarti menyangkal kedudukan Rusia sebagai Roma ketiga. Karena harus tunduk pada patriark-patriark lain
yang hidup dalam jajahan Islam, sehingga pembaruan yang sifatnya kecil itu menjadi ledakan besar. Usaha untuk mencari jalan tengah tidak berhasil, sehingga mereka yang menentang pembaruan Nixon ini memisahkan diri dari gereja resmi dan tetap mempertahankan praktek-praktek ritual lama gereja Rusia, sehingga mereka disebut kaum percaya lama atau kaum ritualis lama. Nikon sendiri dipecat dan dipenjara kaisar karena berani mengingatkan kesalahan kaisar di depan umum. Sedangkan pemimpin kaum percaya lama dihukum mati oleh kaisar. Teori Moskow sebagai Roma ketiga serta teori keunggulan Rusia atas patriark-patriark yang lain pun digugurkan. Pada tahun 1682, Kaisar Petrus yang Agung sangat ingin menyeragamkan praktek-praktek gereja Rusia dengan gereja Barat. Namun, untung ada kaum percaya lama yang mempertahankan praktek-praktek gereja Rusia secara murni. Kalau tidak ada, mereka telah musnahlah ciri khas gereja Rusia. B. Gereja Ortodok dalam tawanan pemikiran Barat atau pseudomorphosis. Pada saat ini seminari teologia di Kiev didirikan. Banyak pengaruh metode dan sistematik sekolah stikisme pemikiran Barat mempengaruhi Rusia pada saat ini akibat karya orang-orang Yesuit. Sementara itu di wilayah Islam, para pemimpin ortodok tidak mempunyai kesempatan memperkembangkan pemikiran teologisnya karena mereka tak diizinkan keluar dari daerah mereka ataupun membuat sekolah teologi mereka sendiri. Sehingga masa ini gereja ortodok mengalami apa yang disebut tawanan pikiran Barat atau pseudomorphosis selama 200 tahun. Artinya gereja ortodok tidak dapat berpijak pada teologi ortodok yang otentik. Untuk melawan Katolik, mereka menggunakan argumentasi Protestan, misalnya Patriark Kyrillos Lukaris dari Konstantinopel yang sangat Calvinis, sehingga ajarannya ditolak gereja sebelum dia meninggal. Ditenggelamkan pemerintah Turki ke dalam laut, serta Petrus dari Mogila yang untuk melawan Protestantisme menggunakan argumentasi Roma Katolik. Pada saat ini pemerintah Turki menghapuskan kemandirian gereja-gereja ortodok yang lain dan dipaksa tunduk kepada kepatriarkan Konstantinopel di Turki agar mudah pengawasannya. Eropa baru saja pulih dari kekacauan agama akibat reformasi kontra reformasi. Amerika sudah ditemukan dan banyak pengikut aliran baru akibat reformasi Protestan mulai bertempat tinggal di sana. Baptis, Quaker, Puritan, Kongregasionalis, dan lain-lain. Perpecahan dalam denominasi terus terjadi dalam tubuh Protestantisme. 6. Masa pemerintahan Petrus Agung di Rusia. A. Di wilayah Turki. Umat ortodok yang ada di wilayah Islam pada abad ke-18 mengalami banyak sekali kesulitan. Sehingga dalam waktu 73 tahun di abad ini, tahta kepatriarkan Konstantinopel digantikan oleh patriark sebanyak 48 kali. Ini menunjukkan kondisi yang mengenaskan dari umat Kristen yang hidup di bawah pemerintahan Turki. Ini adalah saat yang paling pekat bagi umat Kristen Ortodoks.
Namun di tengah situasi seperti ini tak berarti gereja tak memiliki vitalitas dan keberanian untuk bersaksi. Muncullah Agios Kosmas Aitolos, seorang misionari yang sangat berani di tengah situasi yang hampir mustahil itu. Dia meninggalkan biaranya di Gunung Athos untuk mengajar Injil kepada umat yang sedang teraniaya itu. Dia adalah pengkhotbah dan guru serta pelaku mujizat. Akhirnya apa yang dilakukan itu harus ditebus dengan nyawanya sendiri, dengan dibunuh sebagai martir di tangan orang-orang Turki. Agios Makarios dari Korintus adalah pengkhotbah dan misionari sekaligus yang diangkat menjadi episkop di Korintus. Dia mentobatkan banyak orang yang sedang dalam tekanan pemerintah yang memusuhi agama mereka itu. Agios Nikodemas dari Gunung Athos adalah orang yang bertanggung jawab bagi kebangunan rohani di antara umat Ortodok di tengah-tengah jajahan Turki itu. Situasi di Rusia atau Sinode Suci yang memerintah. Masa dalam tawanan pikiran barat yang sangat skolastik itu masih mendominasi Rusia, terutama dalam diri Tsar Petrus yang Agung. Dia ingin membuat gereja Ortodok Rusia itu menjadi seperti gereja Lutheran di Jerman, sehingga dia memecat patriark serta membubarkan sistem kepatriahan dan menggantikannya dengan sistem sinode yang disebut Sinode Suci yang memerintah, yang dirancang oleh Theophakan Propovic yang sangat pro-Protestan. Sinode Suci ini terdiri dari para episkop, para presbiter, serta orang-orang awam yang ditunjuk oleh kaisar dan harus tunduk kepada kaisar sebagai pimpinan duniawinya. Ini adalah masa yang paling sulit bagi gereja Rusia. Sistem Sinode Suci yang sangat tidak ortodok ini baru dibubarkan pada tahun 1918. Terlalu terlambat karena revolusi Bolshevik sudah terjadi dan pemerintah komunis sudah berkuasa. Ketika seorang patriark dipilih lagi untuk gereja Rusia, orang yang ditunjuk oleh Petrus Agung menjadi pemimpin pertama dari Sinode Suci ini adalah Stefan Laforsky yang sangat pro-Roma Katolik. Itulah sebabnya umat Ortodok baik yang di bawah Islam atau di Rusia terbagi menjadi pro-Roma atau pro-Protestan dan harus membela salah satu dari kedua posisi yang asing dari tradisi teologi ortodoks sendiri itu. Tradisi gereja ortodok yang hidup hampir tak dikenal oleh situasi sejarah yang demikian ini. Ortodok betul-betul sedang dalam tawanan pikiran barat dan teologinya betul-betul sedang mengalami pseudomorphosis atau perubahan bentuk yang palsu. Namun suatu gerakan pembaharuan rohani yang otentik ortodok sudah mulai juga pada abad ya dekaden bagi gereja ortodok ini. Ini mulai dengan ditemukannya lagi untuk pertama kali sumber tradisional iman dan spiritualitas ortodok di antara lingkungan kaum rahib. Paisi Velikosvi wafat tahun 1794, seorang rahib dari Moldavia pergi ke Gunung Athos dan pulang membawa kitab Philokalia, yaitu kumpulan tulisan-tulisan spiritual dan teologis dari para bapak gereja timur yang ditemukan dalam bahasa Rusia.
Dari sinilah secara pelan-pelan pemikiran yang otentik ortodok mulai ditemukan kembali oleh gereja. Pimpinan gereja Rusia yang terkenal pada abad ke-18 ini Platon dari Moskow, pengarang banyak buku teologia, pendukung studi kesejarahan, serta perancang rencana yang membuat kembalinya kaum percaya lama bersekutu dengan gereja ortodok. Pada abad ke-11 ke-18 ini misionari Rusia mulai menyeberangi Siberia ke Alaska, terutama Agios Herman yang mentobatkan suku-suku Eskimo di Kutub Utara kepada iman Kristen Ortodok yang tetap menjadi iman mereka sampai kini. C. Gereja Barat. Abad ke-18 adalah abad kebangunan rohani dan perluasan misi bagi gereja Barat. John Wesley memulai gerakan metodisme di Inggris dan dibawanya ke Amerika sampai mempengaruhi kebangunan besar di Amerika yang merobohkan tembok-tembok pemisah di antara kaum Protestan dan menjadi sumber teologi evangelikal nantinya. Jonathan Edwards wafat tahun 1758 dan George Whitefield wafat tahun 1770, pemimpin dari gerakan kebangunan rohani Protestan ini. Namun pada saat ini juga semangat pencerahan dan romantisme juga telah masuk ke dalam masyarakat Barat yang akan menjadi sumber bagi teologi liberal dalam kalangan umat Protestan dan juga Katolik Roma. David Hume, Immanuel Kant, dan Friedrich Schleiermacher muncul pada saat ini pula. Gereja Roma Katolik pada abad ke-18 mengalami gerakan misioner yang amat besar, namun juga konflik dengan semangat pencerahan. 7. Kebangunan rohani dan gerakan misi gereja ortodok Rusia. A. Kebangunan rohani. Masuk ke dalam abad ke-19, kita masih menjumpai gereja Rusia tetap di bawah tekanan pemerintahan dengan sinode suci yang dipaksakan ke dalam gereja ortodok ini. Inilah penyebab kelumpuhan gereja sehingga tak mampu menghadapi komunisme ketika itu muncul di Rusia. Serta salah satu penyebab kejatuhan Rusia di tangan komunis nantinya. Gereja sangat dikendalikan dan disensor dengan ketat oleh pemerintah, di mana patriark tak dimilikinya. Konsili-konsili gereja tak pernah dilakukannya. Namun benih kebangunan rohani yang sudah mulai ditanamkan pada masa abad ke-18 itu mulai menghasilkan buah pada abad ke-19. Pada saat ini muncullah seorang tokoh luar biasa, Agios Serafim dari Sarov, wafat tahun 1833. Dia adalah seorang rahib yang selama 20 tahun tinggal tersembunyi dalam hutan, tenggelam dalam doa yang mendalam, terutama doa Yesus, puasa dan disiplin-disiplin rohani. Pada tahun 1825 dia keluar dari pertapaannya dan disitulah kebangunan rohani dimulai. Ribuan orang datang untuk dijamah olehnya dan ribuan orang disembuhkan. Dia mengetahui masalah orang sebelum diberitahu. Disaksikan oleh muridnya, Motovilov. Badannya mengeluarkan sinar terang yang menyilaukan seperti yang terjadi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung.
Ini meneguhkan kembali apa yang telah dibela oleh Agios Gregorius Palamas mengenai pengalaman energi ilahi yang telah dinyatakan sebagai bagian dari ajaran resmi Gereja Ortodok. Agios Serafim mengajarkan bahwa tujuan hidup Kristen adalah untuk mendapatkan Roh Kudus dan tenggelam di dalamnya. Dan kalau Tuhan karuniakan sampai mengalami terang tak tercipta seperti yang dialaminya itu, di samping Agios Serafim dari Sarov, tokoh pembaruan dan kebangunan rohani ortodok di Rusia adalah para tetua rohani dari pertapaan kerahiban Optina. Kebangunan rohani dalam gereja ortodok selalu terkait dengan kehidupan penyangkalan diri dan praktik doa batin. Doa Yesus yang terkait dengan hal ini adalah pengalaman-pengalaman energi ilahi dalam mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, karunia pembeda-bedaan roh, karunia pemberitahuan hal sebelum terjadi, dan terutama muncul para tetua rohani yang memiliki karunia mengetahui isi hati seseorang atau Starets Yerunda, serta pengkudusan kehidupan. Tokoh lain dalam gerakan kebangunan rohani ortodok pada saat ini adalah Episkop Rahib Ignati Bryansanov, wafat tahun 1867, serta Theophan Sang Penyendiri, wafat tahun 1867, yang menulis masalah-masalah rohani yang berjilid-jilid banyaknya. Juga munculnya suatu buku populer mengenai doa Yesus oleh seorang penulis Rusia yang tak dikenal, namanya Jalan si Pengembara. Di Indonesia telah diterjemahkan oleh Gereja Roma Katolik dari Yayasan Canisius dengan judul Doa Tak Kunjung Putus. Tokoh lain dari masa kebangunan rohani abad ke-19 di Rusia ini adalah seorang presbiter yang menikah, Romo Yohanes Sergiev dari Kronstadt, wafat tahun 1908. Dengan istrinya sendiri dia membuat rumahnya sebagai pertapaan. Mereka berdua telah berjanji untuk hidup sebagai rahib dan rahibah dan mengubah kehidupan rumah tangga mereka menjadi kehidupan untuk Kristus. Romo Yohanes ini sangat terkenal sebagai seorang gembala gereja. Dia berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan banyak orang melalui doa-doanya. Dia menekankan perlunya ambil bagian dalam perjamuan kudus sesering mungkin, serta mengikuti sakramen pengakuan dosa sesering mungkin. Buku bimbingan rohaninya yang amat terkenal adalah Hidupku di dalam Kristus. Di samping di bidang rohani, di bidang teologi pun Gereja Ortodok pada abad ke-19 ini mengalami kebangunan. Tokoh-tokoh kebangunan teologi pada saat ini adalah Metropolitan Filaret dari Moskow, wafat tahun 1867, serta pakar teologi awam Alexia Komiakov, wafat tahun 1860, yang karya-karya tulisnya misalnya buku yang terkenal gereja adalah satu. Aslinya tidak diterbitkan di Rusia karena sensor pemerintah. Dia adalah salah satu dari tokoh-tokoh pemikir original yang menemukan kembali sumber otentik teologi ortodok dari iman konsiliar dan para bapak gereja purba, serta kehidupan sakramental gereja, dan melepaskan teologi ortodoks dari tawanan pemikiran barat yang berlandaskan pada
kategori teologi Agustinian dan metode skolastikisme, baik yang Roma Katolik sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Aquinas maupun yang Protestan sebagaimana yang dijabarkan oleh Luther dan Calvin, yang metode dan kategori pemikirannya menjadi pijakan semua bentuk aliran dan teologi Protestan selanjutnya. Sejak saat itu sampai kini Gereja Ortodok telah menemukan kembali jati dirinya dan berpijak kembali kepada ajaran rasuliah yang ortodoks dan katolik dari Gereja Purba dan lepas dari tawanan pemikiran barat dan dari penampakan palsu pseudomorphosis itu. B. Gerakan misi. Banyak orang Kristen non-ortodok menuduh Gereja Ortodok tidak pernah mengadakan misi keluar dan hanya terkungkung dalam faham mistik dalam lingkup dirinya sendiri saja. Entah apa pula yang dimaksud mereka dengan mistik Gereja Ortodok ini. Namun mengenai tuduhan Gereja Ortodok tak pernah melakukan misi itu hanyalah karena ketidaktahuan sejarah Gereja Ortodok sejak zaman purba. Zaman Konsili pertama oleh Olfilas, pertobatan Eropa Timur dan Rusia, bahkan di tengah-tengah tekanan Islam, serta karya Gereja Rusia yang sedang kita bahas ini. Sebagaimana di Gereja Barat, abad ke-19 di Rusia adalah juga abad kegiatan misioner. Presbiter Makari Glukarev, wafat tahun 1847, mendedikasikan dirinya bagi penginjilan suku-suku di Siberia. Dosen awam Nikolai Ilminiski, wafat tahun 1891, menerjemahkan Alkitab dan buku-buku gereja ke dalam bahasa suku-suku ini. Akademi Teologia yang didirikan di Kazan menjadi pusat kegiatan misioner dari Gereja Rusia. Pada saat ini, Episkop Nicholas Kasatkin dari Tokyo, wafat tahun 1912, menobatkan beribu-ribu orang Jepang kepada iman ortodok. Dan pada saat meninggalnya, dia telah meninggalkan suatu gereja lokal yang mandiri. Sekarang katedralnya Nikolaido ada di Tokyo. Dengan kitab suci dan buku-buku gereja dalam bahasa setempat, dengan presbiter-presbiter orang-orang setempat. Agios Herman yang telah disebutkan bersama Romo Yohanes Veniaminov juga mengabarkan Injil kepada suku-suku Eskimo. Eliud dan meninggalkan orang-orang Eskimo mayoritasnya adalah pemeluk iman ortodok sampai kini. Pada saat ini pula banyak umat ortodok yang pindah dari tanah asli mereka untuk tinggal di negara-negara yang lebih bebas, terutama Amerika Serikat, Australia, Eropa Barat, Amerika Latin, dan New Zealand. Mereka inilah yang akan menjadi penggerak misi Gereja Ortodoks pada abad ke-20 nanti. C. Masa Turkokratia berakhir. Secara teologia, selama 200 tahun Gereja Ortodok dalam tawanan pikiran barat dan akhirnya dapat melepaskan diri pada abad ke-19. Demikian pula masa Turkokratia selama 400 tahun ini berakhir pula pada abad ke-19 ini. Pada abad ini sejumlah besar umat Ortodok dapat merebut kemerdekaan mereka dari jajahan Turki Muslim. Perjuangan kemerdekaan Yunani pada tahun 1821 menyebabkan Patriark Gregorius
dari Konstantinopel mati digantung pemerintahan Turki. Sesudah Yunani mereka merdeka menjadi negara mandiri, maka status mandiri dari gereja Yunani diproklamasikan pada tahun 1833 dan diteguhkan oleh Konstantinopel pada tahun 1850. Sekolah Teologi Halki di Konstantinopel didirikan, yang darinya teologi otentik ortodok disebarkan dan diajarkan kembali, serta banyak para pemimpin ortodok dihasilkan oleh sekolah ini. Namun pada tahun 1970 ditutup lagi oleh pemerintah Turki, sampai sekarang belum dibuka lagi. Gereja Umania dan Serbia serta Bulgaria pun memperoleh status mandiri pada saat ini. Gereja Barat yang D. Pada abad ke-19 kita menemukan Protestantisme sedang mengalami konflik antara aliran teologi liberal dan neo-ortodoksi dengan kaum konservatif, evangelikal dan fundamentalis. Sedangkan dalam gereja Roma Katolik pada awal abad ini dicanangkan dogma Roma Katolik, Maria terkandung tanpa dosa asal oleh Paus Pius ke-9 tahun 1854. Sedangkan pada tahun 1870 Konsili Vatikan I menegaskan doktrin Paus tak dapat salah. Suatu doktrin yang makin menjauhkan gereja Roma Katolik dari gereja ortodok. Pada tahun 1848 menanggapi sindiran-sindiran Paus Pius ke-9 yang ditujukan kepada gereja ortodok, termasuk kedua doktrin baru yang dicanangkan oleh gereja Roma Katolik. Namun yang tak dapat diterima oleh gereja ortodok itu, maka para patriark dari timur mengeluarkan surat edaran yang menegaskan sifat konsiliar dari gereja ortodoks. Demikian sejarah gereja Rusia dan pengaruh-pengaruhnya dari gereja ortodoks. Selanjutnya kita akan membahas zaman modern abad 20 hingga 21 ya, di bagian di video selanjutnya.